3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kalau Anda mau tahu tentang perbedaan jin, setan dan iblis, silakan simak video berikut ini. Mengenai jati diri siapa sebenarnya jin, iblis dan setan, telah dijelaskan oleh para ulama yang merujuk dari kitab suci Al-Quran. Di antara ayat yang menyebutkan kata syaiton atau setan adalah firman Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 36. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Lalu syaiton memperdayakan keduanya Adam dan Hawa dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di surga. Sedangkan kata iblis salah satunya disebut di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 34. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Asy-Syaikh Badruddin bin Abdullah Asibli, di dalam kitabnya yang berjudul Ghoroib wa Ajaibul Jin, telah memaparkan bahwa secara bahasa, syaiton berasal dari kata syaitona, artinya menentang, menyalahi. Jadi, kata syaiton sebenarnya merupakan kata yang disematkan kepada semua makhluk yang membangkang dan menentang perintah Allah. Sedangkan kata iblis berasal dari kata ablasa, artinya putus dari rahmat Allah. Iblis merupakan makhluk Allah yang berasal dari golongan jin yang durhaka, sehingga dilaknat dan terputus dari rahmat Allah. Iblis menolak sujud kepada Nabi Adam dan merasa dirinya lebih baik. Iblis merupakan asal mula jin, sebagaimana Adam adalah asal mula manusia. Sekarang, marilah kita bahas tentang iblis dan setan ini menurut pandangan orang-orang Yahudi dan kaum Nasrani. Apakah orang Yahudi percaya pada iblis dan setan? Menurut kepercayaan Yahudi, setan yang kadang disebut juga dengan iblis, adalah makhluk gaib jahat yang muncul dari paham dualisme. Paham ini diserap dari agama Zoroastrianisme ke dalam bahasan Yahudi. Sebelumnya, Yahudi percaya bahwa segala hal yang baik dan buruk berasal dari Tuhan, artinya tidak mengenal istilah setan atau iblis. Ada beberapa istilah yang dikaitkan dengan setan atau iblis tersebut. Di antaranya, Sedin, yaitu dewa asing yang diterjemahkan menjadi setan. Seirin, yaitu setan berbulu atau satir yang digunakan sebagai hinaan terhadap dewa-dewa asing. Lil, yaitu makhluk yang menghantui reruntuhan. Satan, yang di dalam bahasa Ibrani, berarti musuh atau lawan. Dalam cerita Ayub, Satan adalah salah satu anak Allah yang diutus untuk memberitahu Allah tentang kekurangan manusia. Tokoh yang dikenal sebagai setan yang pertama kali muncul dalam tanah, sering diartikan sebagai lawan atau musuh dalam bahasa Ibrani. Setan juga diartikan sebagai kekuatan yang mencegah manusia untuk tunduk pada kehendak ilahi. Dalam mistisisme Yahudi, setan juga diartikan sebagai dorongan untuk berbuat dosa. Secara umum dapat dikatakan bahwa setan menurut Yahudi adalah suatu kekuatan, dorongan energi yang harus dilawan karena menjadi musuh bagi manusia. Adapun menurut pandangan tradisi Kristen, setan dan iblis adalah makhluk alam gaib yang tercipta dari api dan tidak bisa dideteksi oleh panca indera manusia. Iblis sering diidentikan dengan ular di Taman Eden. Iblis juga digambarkan sebagai roh jahat, roh najis, dan roh pendusta. Iblis berusaha menghancurkan karya Allah dan menipu manusia. Setan adalah sifat yang merujuk pada makhluk jahat, membangkang, tidak taat, suka membelot, suka maksiat, dan suka melawan aturan. Di dalam periode awal, menurut tradisi agama Kristen, setan juga dikenal dengan sebutan iblis.
Walaupun kitab Kejadian tidak menyebutkan namanya secara langsung, ia seringkali dianggap sebagai ular di Taman Eden. Selanjutnya, pada abad pertengahan, setan tidak memiliki peranan yang besar dalam teologi Kristen. Bahkan hanya digunakan sebagai selingan lucu dalam sandiwara misteri. Akhirnya, pada periode modern awal, peran setan menjadi semakin penting akibat tersebarnya kepercayaan akan kerasukan setan dan sihir. Pada abad pencerahan, kepercayaan akan keberadaan setan dikritik habis-habisan. Walaupun begitu, kepercayaan akan setan masih tetap ada, khususnya di Amerika. Selama periode intertestamental, setan berubah menjadi makhluk jahat dengan sifat-sifat yang amat mengerikan dan berlawanan dengan Tuhan. Hal ini kemungkinan akibat pengaruh dari tokoh Angra Mainyu dalam agama Zoroastrianisme. Konsep setan menurut Yahudi dan Kristen secara keseluruhan adalah makhluk yang menempati tempat yang jauh. Konsep sebagaimana disebutkan pada bagian akhir ini, lebih menonjol dalam teologi Kristen daripada dalam sumber-sumber rabi tradisional di dalam agama Yahudi. Tentang setan di dalam kitab Wahyu, di dalam Perjanjian Baru, merujuk pada ular tua, yang umumnya dipahami sebagai ular yang menggoda Hawa di Taman Eden. Selain itu setan juga menggambarkan seekor naga merah, dengan 7 kepala dan 10 tanduk, yang berdiri di hadapan seorang wanita hamil yang akan melahirkan untuk melahap anak itu, yaitu Yesus. Lebih lanjut Wahyu menggambarkan perang di surga, di mana setan dilemparkan ke bumi, dan ia melanjutkan untuk menyesatkan manusia di dunia. Dalam kitab Lukas Perjanjian Baru, Yesus mengatakan dia melihat setan jatuh seperti kilat dari surga. Menurut nubuat Kristen, setan akan diikat dengan rantai selama 1000 tahun setelah kedatangan Yesus kembali. Demikian penjelasan singkat ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.